Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Para pejabat di istana mulai terpecah suara. Ada yang memuji aksi para suicide itu, ada pula yang malah mengecam tindakan mereka. Hingga adu argumen hebat pun makin membuat suasana kian panas. Lalu, sang ratu memberi kebebasan pada mereka untuk memilih jadi musuh atau sekutu. Kemudian, sang ratu memberi titah kepada salah satu pelayan kebanggaannya. Lalu geng suicide ini terlihat berjalan menuju istana. Di tengah perjalanan itu, mereka udah menghayalkan berbagai jamuan makan dan minum yang akan dihidangkan. Namun Flag meminta mereka semua agar nggak terlalu berharap, karena bagaimanapun mereka masih dianggap buronan oleh pihak istana. Tapi Dead dan Peace membela jika penghancuran benteng Tinker adalah bukti jika mereka berada di pihak istana. Flag kembali hanya bisa berharap agar kejadian itu bisa meyakinkan mereka. Dan saat memasuki ruangan sang ratu, Harley masih aja tengil seperti biasa. Yang dibalas dengan raut wajah masam para anggota istana. Dia nggak suka dengan suasana seperti ini. Pejabat ini, meski berhasil mengalahkan salah satu jenderal kekaisaran, tapi perilaku kabur dari istana dan menyerang musuh seenaknya masih membuat pihak istana nggak terima. Ditambah mereka masih berani-beraninya menampakkan wajahnya. Harley sendiri bingung karena ini adalah panggilan dari pihak istana. Dead mempertanyakan apa maksud dari semua ini. Fiona coba menjelaskan tapi keburu dilarang oleh sang ratu. Dead kemudian menjelaskan jika berhasil merebut benteng Tinker, tapi menurut pihak kerajaan, Tinker adalah orang dari dunia yang sama dengan mereka, dan itu hanya dianggap sebagai pemberesan masalah antar orang-orang dunia lain. Flag kemudian menambahi jika para elf juga berhasil dibebaskan. Pihak kerajaan masih menyanggah jika para elf juga telah dicuci otaknya oleh Tinker. Ditambah para suicide ini dianggap membuat onar dengan membebaskan semua tahanan dan membiarkan musuh kembali merebut benteng. Selain itu, mereka dianggap nggak melakukan perbaikan diri dengan selalu bersikap urakan seperti ini. Dia juga heran dengan King Shark ini yang dianggap sebagai makhluk siluman. Lalu, Harley menduga jika memang sejak awal pihak kerajaan nggak mau mengakui keberadaan mereka. Dia juga menganggap orang tua itu layaknya Solipi yang selalu menangkap kemudian merundungnya. Tatapan Harley yang dianggap gak sopan itu dianggap sebagai sebuah penghinaan dan Cecil coba menghentikan, tapi Dead jelas balik mengancamnya. Pejabat ini meminta penjaga untuk segera menyerang mereka, dan akhirnya sang ratu harus turun tangan dengan sihir pengikatnya. Dia menyayangkan karena anggota suicide ini berani menyakiti orang-orang kerajaannya. Harley masih nggak bisa menerima, kemudian sang ratu meminta agar mereka segera dieksekusi saja. Cecil masih mencoba mencegahnya, hingga membuat sang ratu luluh dan hanya akan mengeksekusi King Shark. Dan untuk yang lain akan diasingkan. Dead bersikeras menghentikan, tapi ancaman dari prajurit membuatnya harus mengurungkan niat. Saat berjalan menuju tempat pengasingan, Fiona mencoba meminta maaf atas semua kejadian ini. Tapi para anggota suicide itu udah terlanjur kecewa. Harley mempertanyakan mengapa Fiona nggak coba menghentikan eksekusi King Shark. Padahal dulu Fiona berjanji gak mau lagi jadi orang yang hanya tunduk pada perintah. Tapi kalau seperti ini, Harley memintanya untuk jadi boneka sang ratu saja. Jadi dia nggak perlu repot-repot bertarung untuknya. Nani? Mama ni sakarau no ga kowai nara zutto ningyou yatte reba? Tari shinakatta. Di tempat pengasingan, mereka terlihat masih menikmati dan malah memanfaatkan keahlian masing-masing. Dia dengan akurasi tembakan, Clay memanfaatkan keahliannya bersandiwara untuk merayu para wanita. Sementara Peace dan Flag bertengkar karena Flag dianggap sudah kebanyakan minum.
Harley juga melampiaskan kekesalannya untuk minum sebanyak-banyaknya. Gak hanya itu, dia juga berhasil mencuri sebuah benda dari istana. Flag memintanya untuk menyudahi acara minum ini. Dia takut mereka semua kebablasan dan harus repot mengurusnya. Meski udah sampai ngomong ngelantur sana-sini, tapi nyatanya pikiran Harley masih waras. Dia teringat bahwa memang misi inilah yang diinginkan Amanda, yaitu berada di sana untuk membuat perdamaian, sehingga orang-orang dunia bisa menguasai sumber daya di sini. Dia lalu bercerita, jika Joker pernah berkata bahwa semua orang menginginkan dunia baru yang berbeda dari yang sekarang. Di tengah-tengah hiruk pikuk gemerlapnya dunia malam yang indah itu, lalu muncullah seseorang yang mengaku sebagai anggota band ini. Dia lalu meminta izin untuk menyanyikan sebuah lagu untuk mereka semua. Anggota Suicide itu mulai curiga karena liriknya bak menyinggung mereka, dan reaksi Harley. Dia menjelaskan jika mereka hanya sekumpulan kriminal yang udah dibuang oleh pihak kerajaan. Pria itu masih mencoba menjelaskan, tapi Death ikut-ikutan mengancamnya. Clay nggak terima karena dia belum disebutkan di lirik lagu dan meminta agar anak band itu melanjutkan nyanyiannya. Tapi sontak aja, kejadian itu malah membuat para anggota Suicide Squad saling bertengkar. Semua jadi kena imbasnya, ditambah bumbu-bumbu lempar apel sembunyi tangan yang membuat keributan makin gak terkendali. Esok hari, satu persatu dari mereka dibangunkan oleh Flag. Dia meminta agar semuanya segera bersiap menuju portal, karena firasatnya, berkat kejadian ini mereka pasti diminta untuk pulang. Tapi sebelum itu, entah sempat atau tidak, King Shark harus segera diselamatkan. Dan mengingat waktu bom di leher mereka sudah menipis, Death diminta membangunkan Pes yang belum tersadar, dan memutuskan untuk meninggalkan Arthur di sana. Di jalan, Harley menyampaikan alasannya. Menurutnya, jika Arthur sampai dibawa ke dunia asli, dia hanya akan jadi hewan penelitian. Harley lebih rela melihatnya terbang bebas di sini. Clay kemudian menyadari jika mereka hanya akan dipenjara setelah ini, dan percaya jika pengalaman di dunia baru ini sangat luar biasa. Misi penyelamatan teman perang di akhir cerita akan jadi klimaks yang fantastis. Tapi akan lebih seru jika mereka berhasil menggantikan King Shark dengan orang lain. Death masih bingung kenapa harus menyelamatkan King Shark. Flag menjelaskan jika meninggalkan dia di dunia ini hanya akan menimbulkan masalah baru. Dan setelah sampai di lokasi, untungnya reset timer bom itu segera bereaksi. Oke, mitai. Yoshi. Lalu komando dari Amanda membuat semua kaget karena nyatanya Flag punya alat komunikasi selama ini. Setelah melaporkan apa saja yang mereka telah lalui, Amanda pun mengerti dan mengizinkan mereka untuk pulang melewati portal. Dan King yang masih dia di Sandra akan jadi urusan mereka. Tetapi... Flag tentu marah dengan kejadian ini. Amanda menjelaskan jika misi ini terlalu sulit untuk mereka. Dia meminta nggak ada yang meninggalkan jejak di dunia itu dan portal akan segera ditutupnya. Flag juga tahu jika rencana selanjutnya adalah menghabisi anggota Suicide dan juga dirinya. Harley yang mendengar langsung marah dan menantangnya. Flag mencoba menenangkan Harley agar Amanda nggak makin terpancing emosinya. Lalu sebuah pertanda peperangan muncul. Flag meminta izin untuk melanjutkan misi. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk kembali menjalin hubungan dengan pihak kerajaan. Jika berhasil, maka misi terselesaikan. Dan jika gagal, mereka juga akan mati di sini. Tanpa babi bu, Amanda memberi waktu 24 jam pada mereka. Jika gagal, otomatis bom di kepala mereka akan meledak dan gak ada kesempatan untuk kembali. Harley kemudian menanyakan kenapa Flag sampai menyelamatkan mereka. Menurutnya, mereka yang udah jahat di dunia asli nggak perlu lagi jadi penjahat di dunia ini. Dan Clay yang tiba-tiba bangkit lagi sontak aja mengagetkan semua. Dia menjelaskan jika dia bisa memindahkan organ penting di tubuhnya sesuai dengan keinginannya.
Flag yang tersulut emosi berjanji akan membalas perbuatan sang ratu dan juga Amanda suatu saat nanti. Harley mengingatkan jika waktu mereka hanya 24 jam, sedangkan ibu kotanya bertempat jauh di sana. Flashback ke 2 jam sebelumnya, Fiona bertekad untuk menyelamatkan King Shark. Dia terlihat mendatangi singgasana sang ratu, tapi itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.